Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, asyhadu an la ilaha illallah wa sallallahu Muhammadur Rasulullah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi wa mawala amma ba'd. Alhamdulillah para cinta silat dimanapun berada, alhamdulillah kami dari Kampung Silat Jampang hari ini kita melanjutkan diskusi kita terkait dengan dunia persilatan. Nah, hari ini hadir satu orang guru besar, yaitu Bapak Cecep Chandra Mukti. Terima kasih Pak. Panggilannya Pak Cecep atau Pak Chandra ya? Pak Chandra. Pak Chandra ya, Pak Cecep Chandra Mukti ini. Beliau adalah guru besar P3S Gagak Lumayung. Apa tadi Pak? Patra Sakti. Patra Saka Waluyu. Oh, Patra Saka Waluyu, mohon maaf ya, namanya kemarin kita biasanya manggilnya Gagak Lumayung, ternyata belakangnya ada Patra Saka Waluyu ya. Dan ini hadir juga di sini ada Bang Dana, kemudian ada Bu Karyati ya. Alhamdulillah. Baik, hari ini kita temanya membahas terkait dengan apa sih sebenarnya perguruan dari Gagak Lumayung Patra Saka Waluyu tadi ya, terkait dengan makna namanya. Ini kan namanya menarik, ada nama Gagak Lumayungnya, ada Patra Saka Waluyunya. Ini maknanya apa? Kemudian filosofinya lah ya dari perguruan tersebut. Sejarahnya singkat dan mungkin bisa diangkat juga terkait dengan apa sih kelebihannya gitu ya dari perguruan, tanpa tentu kita tidak boleh meremehkan yang lain, tapi paling tidak kita punya, oh perguruan kami itu punya kelebihan misalnya seperti itu. Plus nanti kita akan bahas yaitu terkait dengan tenaga energi prana ya, yang insya Allah juga nanti kita tanya bagaimana proses ininya, belajarnya, kemudian bagaimana manfaatnya ya, baik untuk pesilat sendiri dan juga untuk kesehatan. Baik, silakan Pak Chandra untuk bisa menjelaskan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Hormat kepada Bapak Herman Budianto, pimpinan dari Kampung Silat Jampang. Alhamdulillah kita diundang ya Pak Herman ini ya, untuk menjelaskan perguruan kami, yaitu P3S Gagak Lumayung Patra Saka Waluyu. Suaranya boleh agak keras nih Pak. Ya, P3S Gagak Lumayung yaitu perhimpunan persatuan penggemar silat Gagak Lumayung. Berdirinya itu Pak pada tahun kurang lebih 1948. 1948? Sudah tua ya, 48 ya? Itu. Ya, besarnya itu waktu konferensi Asia Afrika Pak. Oh, jadi waktu konferensi Asia Afrika dikumpulkanlah para jawara Jawa Barat. Oh, terus seluruh Jawa Barat ya? Jadi ini kayak komunitas gitu ya? Komunitas ya, komunitas gitu Pak itu. Yang untuk mengamankan konferensi Asia Afrika dari sipilnya Pak, dari jadi itu ada masyarakat ya, ada keterlibatan ya, dilibatkan itu. Nah, Patra Saka Waluyu itu Pak ya, itu singkatan juga Pak. Patra Saka Waluyu, Padepokan Putra Pusaka Wadi Waluyu. Masya Allah, katanya masih singkatan ya, gitu, banyak lagi ya. Padepokan Putra Pusaka Wagi Saluyu. Oh. Kalau Saluyu ini apa? Saluyu itu ya warga. Oh, warga juga artinya. Oh, jadi maknanya aja Pak, kalau maknanya ya. Sebutin satu-satu kan kita juga bingung, apalagi yang bukan orang Sunda. Nah, ini maknanya bagaimana? Ya, kalau Gagak Lumayung itu perhimpunan pesilat dari se-Jawa Barat. Gitu. Saya dengar tuh kalau Gagak Lumayung itu dulu pendekar ya. Pendekar zaman Pajajaran Kian Santang.
Ya, Ki Santang Kiai ya. Santang. Itu nama-nama lainnya adalah Gagak Lumayu. Iya, Oh. Gagak Lumayung. Gagak Lumayung itu dalam arti gagak itu pemberani, Pemberani. satria lah. Lumayung itu untuk mengayomi, Mengayomi. melindungi. Jadi satria yang bisa mengayomi. Mengayomi. Luar biasa ini ya, maksudnya Ya. filosofi namanya itu tadi ya. Ya. Bukan hanya sekedar jawara-jawara jagoan untuk mengayomi tadi. Ya. Baik. Mengayomi. Terus Patra Saka Waluyo itu padepokan putra pusaka Wargi Saluyu. Kebetulan saya ini generasi ketiganya. Generasi ketiga ya. Sampai saya. Baik, Itu dan dari kakek. Abah Nunu Wisnu. Namanya dulu Bapak Abah Nunu Nunu Wisnu. Itu orang mana itu? Itu orang Bandung, Pak. Bandung ya. Bandung, Oke. Garut ini ya. Jadi Ya. aslinya Garut, terus turun ke akhirnya ketiga ini ke Pak Chandra ya. Iya. Ya. Pak Chandra ini aslinya orang mana? Aslinya orang Bandung, Pak. Orang Bandung, tapi sekarang tinggal di Di Bogor. Bogor ya. Bogor. Oh, maksudnya itu Bogor. Oke. Alhamdulillah. Jadi itu tadi. Nah, kalau perguruan itu sendiri punya karakteristik gimana? Kalau perguruan dari Pak Chandra itu tadi, maksudnya karakteristik gerakannya itu mirip apa namanya, punya aliran sendiri atau merupakan gabungan Oh, misalnya? gabungan dari Cimande, Cimande, Serang, Madi, Syahbandar, Kari, Cikalong, Masya Allah, Pamacan, Pamonyet. Iya. Pamonyetnya dipisah atau jadi satu? Oh, dipisah. Oh, Pamacan bukan zamannya lagi, Pak. Maksudnya ada 8 ini ya? Ada 8 gabungan dari perguruan yang dulunya masing-masing sendiri ya? Sendiri. Ya kan gitu kan? Aslinya mah kita dari ini, Pak, dari Serang. Oh, lebih dominannya di Serang. Serang. Jadi Serang, kemudian ada tambahan-tambahan. Iya. Nah, saya nggak ngerti prosesnya, apakah itu tambahan ataukah dilebur atau gimana prosesnya itu? Ini kan ada 8 nih. Iya. Masing-masing diajarkan secara terpisah atau akhirnya dilebur menjadi sebuah jurus baru gitu. Dilebur, Pak. Oh, dilebur menjadi jurus Ya. baru. Masya Allah. Ini butuh keahlian Ya. dan kepakaran yang luar Ya. biasa ya, karena kan melebur jurus dengan karakteristik yang berbeda ya. Ya. Sabanda punya karakteristik sendiri, Kari Madi suatu yang berbeda, cepat, satunya keras gitu ya. Apa tadi? Cimande juga keras, Saka juga cepat gerakannya gitu ya. Pamacan Pamunya juga demikian ya. Ya, kemudian ini dilebur menjadi jurus baru. Kalau boleh tahu jadi berapa jurus itu Pak Chandra? Ya, kalau dari kitanya mah jurusnya itu ada 13, Pak. 13 jurus. Itu pendek atau panjang? Panjang, setiap jurus panjang. Kan ada orang yang jurusnya itu panjang sampai berapa hitungan, ada yang jurusnya itu cuma 2-3 hitungan gitu. Iya. Ini panjang. Oh, ini panjang, 13 jurus tadi. Itu penggabungan itu waktu tahun 1955 tuh, Pak. 1955 ya penggabungannya. Digabung tuh ya, para jawara Ya. sama Bung Karno. Bung Karno zaman itu. Jadi mereka pada sharing. Oh, sharing-sharing dari perkumpulan itu tadi, salah sharing kemudian melahirkan jurus-jurus baru itu tadi ya. Menarik sekali ya. Komunitasnya namanya itu Gagak Lumayu. Gagak Lumayu tadi. Nah, kemudian tingkatannya ada berapa banyak itu Pak? Apanya? Kalau Gagak Lumayu. Oh, Kalau Gagak. di tempatnya ini Saka Patra Waluyo tadi. Patra Saka Waluyo itu ya kita nggak ada tingkat-tingkatan, Pak. Oh. Gitu. Karena kita punya tri dasarnya yaitu ya kembang, buah, isi. Kembang, buah, isi. Jadi model masih sangat tradisional seperti silat-silat tradisional yang lainnya ya. Apa tadi Pak, lupa? Kembang, buah, isi. isi. Nah, boleh dijelaskan singkat ya, Pak? Kembangnya itu yaitu ibingannya, Pak. Ibingannya, dari seninya tadi ya. Seninya, kembang. Buahnya itu ya ini jurusnya. Isinya itu yaitu pakai kanuraganya. Isinya. Nah ini kan kalau ibingan jelas ya, isinya adalah keindahan, sesuatu yang indah karena memang budaya bangsa Indonesia. Kalau tadi isi jurusnya tadi sudah dijelaskan. Nah kemudian kalau buah lagi Pak. Kembang, buah, isi. Nah isinya ini target, misalnya target keberhasilannya orang mempelajari
perguruannya Gagak Lumayan itu apa kira-kira? Ya kita belajar ya, setelah belajar buahnya, yaitu ada hatam Pak. Hatam. Hatam. Hatamannya itu berupa. Hatamnya itu berupa yang kita untuk ketika kita ingin Quran kan ada hatamnya. Ada hatamnya. Di sini juga ada Pak. Ya kalau hatam Al-Quran itu kan dia paham gitu ya. Paham. Terus bisa diamalkan. Nah maksudnya kalau di perguruan silat itu apakah mampu memukul sesuatu sampai pecah misalnya begitu, atau bisa terbang, kayak begitu Pak, atau apa gitu kan, ya. Ciri khasnya dari Gagak Lumayan Pak Chandra ini kira-kira? Iya, kalau ciri khasnya itu kita belajar ini ya isinya Pak ya, isinya itu kita sudah hafal jurusnya, terus kita hatam, terus belajar itu namanya belajar pengisiannya itu. Pengisiannya. Ya pengisian itu kan olahraganya ada 3 Pak. Apa itu Pak? Ada 3, ada yang Pak menggunakan ibaratnya puasa. Puasanya puasa biasa atau puasa secara Islam gitu maksudnya? Secara Islam. Senin Kemis atau? Ya secara Islam. Secara Islam ya. Islam. Nggak pakai puasa patogeni, nggak pakai ya. Enggak. Lowong nggak pakai. Islam. Pak. Islam ya. Baik. Terus melalui puasa, terus begitu ada juga yang melalui ya pakai zikir juga. Zikir ya, pakai zikir ya. Zikir kan memang mohon pertolongan sama Allah ya. Betul. Nah, zikirnya pakai zikir Islam juga atau Ya. ada masih pakai Sunda? Pakai Islam. Pakai Islam kan ada. Ya. Kita baca zikirnya itu ya subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah. Baik, Asmaul Husna segala macam gitu ya. Selawat dan seterusnya. Terus yang ketiga? Yang ketiganya ini kita diajar pernapasan. Oh, pernapasan. Baik. Pernapasan. Nah, ini pernapasan ini kan kalau saya lihat tadi ada macam-macam perguruan ya. Tadi kan Sera mungkin punya pernapasan sendiri ya. Kemudian Sabandar punya pernapasan sendiri mungkin, dan yang lain juga. Itu ya pakai yang mana akhirnya? Kita pakai pernapasan yaitu pernapasan alam Pak. Alam. Bio itu. Pakai bio itu. Nah, ini menarik. Nanti kita lanjutkan ya. Kita setelah itu kita ngomongin masalah pernapasan, energi bioprana tadi ya. Dan ini di sini ada Bang Karna Dana. lupa lagi udah tua sama Bu Karti. Sebelumnya ini sambil diminum silahkan. Ya. Jadi ini saya jelaskan juga. Ya. Ini kita memang sering mengangkat produk-produk para keluarga pesilat. Dan hari ini adalah para pecinta silat semua, ini adalah produk-produk dari keluarga pesilat. Jadi silahkan nanti kalau ada produk keluarga pesilat pengen dipromosikan, ini dipromosikan. Ini produk dari Uzika. Ya, ini ada 3 produk, yaitu beras kencur instan, ya, kemudian wedang uwuh instan. Wedang uwuh itu biasanya gabungan dari beberapa macam empon-empon, ya. Ada jahenya, ada kencurnya, ada macam-macam. Kemudian di sini ada kunyit asam instan. Jadi ini ada 3 produk. Ada 3 produk. Silakan nanti bila tertarik, kalau nggak salah harganya 15.000, ya. Ini memberdayakan para pesilat kita. Jadi kalau pesilat-pesilat punya produk begini, insya Allah ya ditambah keberkahannya ya dari usaha-usaha. Termasuk ini kan kalau Pak Chandra ini kan selain guru silat dan juga selain bekerja juga banyak membantu orang dengan terapi-terapi gitu ya. Nah, salah satu terapinya ini kan kita bahas dengan sambil diminum. Diminum. Ya, silakan. Ini saya juga coba minum. Nah, pengobatan Pak Chandra ini kan dengan selain teknik-teknik terapi pijat dan segala macam gitu ya, titik-titik darah, titik-titik saraf gitu ya, kan menggunakan energi. Nah, ini boleh dijelaskan energi bio prana energi bio prana itu tadi apa? Bagaimana proses belajarnya? Susah atau enggak? Kemudian manfaatnya gitu tadi. Ya, kalau energi bio prana itu kan energi kita mengambilkan tenaga dari alam. Tenaga dari alam. Baik, tenaga dari alam. Jadi alam itu kan mengandung luar biasa ya Allah. Alam ini ya itu mengandung energi Pak untuk kita pengobatan. Jadi energi bumi, energi ya, langit, angin gitu ya. Ya gitu. Itu bagaimana prosesnya itu Pak? Ambilnya kita seperti pernapasan.
ambil napas, kemudian kita olah, Iya. atau bagaimana? Ada hal Ya, yang lain? ngambil napasnya itu kita olah Pak. Kita olah ya. Ambilnya dari biasa hidung atau dari mulut? Dari hidung. Hidung. Nah, kita masukkan ke Masukkan. kita ini. Nah, sini. Kita tahan. Ditahan. Ditahan itu dengan apa? Ditahan aja atau ada Ditahan ditambah dengan sambil kita berzikir. zikir? Berzikir. Oh, Nah, gitu. baik. Selain zikir ada jurusnya? Jurusnya nggak ada. Nggak pakai, jadi cuma Pakai. bisa duduk Ah. atau berdiri misalnya begitu. Iya. Kan sebagian pernapasan kan ada yang pakai jurus ya? Iya. Pakai jurus 1, jurus Iya. 2 gitu ya. Kalau ini berarti hanya duduk, ambil nafas, zikir. Berzikir. Ya. Nah, zikirnya ini sampai berapa banyak, berapa lama bisa mendapatkan itu tadi? Ya, kalau zikirnya itu kita waktu kita mengambil nafasnya itu kita istighfar. Oh, istighfar nafasnya. Istighfar. Itu di perut ya? Di perut. Perut. Setelah kita keluarin semuanya, kita hirup udaranya. Mhm. Udah itu kita tekan Pak. Kita tekan dengan ya di Oh, bawah perut ini. jadi setelah ambil nafas, zikir, dihirup apanya tuh Pak? Udara. Oh, Udara murni. kirain tadi penyakitnya tadi dihirup pakai saya bingung. Ya itu nanti terapi juga begitu Pak. Kita keluarin dulu tuh ya udara kotor yang Oh, ada jadi di- pertama dikeluarin dulu. keluarin kita lepas Pencet. keluarin kita sambil istighfar. Ambil istighfar, Setelah istighfar ditekan kita zikir Pak. zikir, ditekan itu ditahan berapa? Nahannya itu. Ya itu kita prosesnya tuh lama Pak. Artinya Proses lama. semakin lama dia semakin bagus. Semakin bagus ya. Oh. Kita zikir, kita tahan ya, bertahap itu Pak. Bertahap. Dasar ya dari 1 menit, nanti kita belajar lagi sampai 2 menit. 2 menit. 5 Oh. menit. Sampai berapa lama yang bisa sampai lama gitu Pak? Ya ini insya Allah ya dengan ini kita berzikir Heeh. ya kita bisa sampai 1 jam Pak. 1 jam? 1 jam. Masya Allah. Seperti kayak begini Pak. Tahan gitu 1 Nih, jam? Saya tahan ini, Tahan. saya bicara Bicara ini sambil nahan? Nahan, Masya nggak nafas ini Pak. Oh. Ini. Jadi kita bisa nyalurkannya ke tangan. Oh, jadi pas ditahan itu sambil menyalurkan. Menyalurkan. Jadi menyalurkan itu bisa melalui mata, hidung, atau tangan. Oh, jadi tidak hanya melalui tangan ya, Iya. jadi penyaluran itu ke seluruh anggota Anggota. badan tadi. Ya itu maaf aja ya, saya praktekin Pak ya. Oh iya iya, Ya, boleh. seperti Ke kayak- saya atau kemana? Ke Bapak. Oh iya, takutnya saya ketika dipraktekin takutnya saya kepental gitu tadi. Ya, jadi seperti tangan Bapak, maaf tangan Bapak, Sini. Pak Ustadz ya, Ini. ini santai aja, Mm-mm. ya. Ini saya berzikir, kita melalui pengeluarannya melalui mata nih Pak. Oh, melalui Ya, mata mungkin ya. nanti Bapak bisa merasakan. Ya, gitu. Di dalam tubuh kita ini kan ada 5 unsur Pak. Apa itu? Ya, ada tanah, Tanah, air, air, api, api, ya kan, udara. udara, terus Satu lagi apa ya? sama kayu kalau nggak Oh, salah. kayu, Iya. unsur kayu. Unsur kayu. Unsur kayu ya. Ah, oke. Jadi Anda bisa merasakannya ada getaran atau angin, Ada gitu angin. ya. Terus ada juga panas, Panas. ya yang dirasakannya itu. Hmm. Terus ada juga seperti biasa aja Pak, tapi dia mengalir Oh, seperti air. Gitu. seperti biasa tapi ada sesuatu yang Ada mengalir. yang mengalir. Oh, gitu ya. Ya. Baik. Nih. Jadi kalau nggak terasa gimana nih Pak? Ya coba Bapak, Dicoba ya? coba, Baik. coba santai aja. Saya Bapak. santai. Ya. Ini saya mau mulai ya. Saya agak takut-takut gimana nih, Mas? Saya gini jadi aja. Pak, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. Allah. Oh, apa yang dirasakan? Jadi kayak ada yang setrum mengalir gitu ya. Oh iya. Kemudian setrum mengalir gitu ya. betul. Nah, itu bisa Itu terjadi pasti. gitu ya. Itu bisa terjadi dengan izin Allah kun fayakun. Insya Allah. Oh, iya iya iya. Iya. Jadi energi itu nanti hasilnya berbeda-beda. Ada yang Ya. seperti kesetrum, Ya. ada yang seperti apa tadi Pak? Nah, seperti kesetrum, terus seperti ada panas, Panas ya. seperti kayak AC, Asing. gitu. Ada juga getaran Pak. Ada yang berupa getaran Ah, juga. ya. Dan lagi fisik macam ini kan
ada yang kuat ya, ada yang lemah, ada yang sedang. Jadi manfaatnya tadi kan kalau sudah bisa begitu tadi kan untuk pengobatan. Tapi bisa juga untuk kekuatan. Bisa. Misalnya untuk kurus misalnya begitu. Ya. Mengalir pukulannya bisa kayak orang setrum gitu. Ya. Jadi bisa diberikan dalam jarak ataupun tempel ya. Tempel. Oh, baik. Nah ini kan Pak Chandra membawa ini ya pengawal pasien ini jadi pengawal pada pemirsa sekalian. Beliau ini adalah pasien yang sudah diobatin oleh Pak Chandra. Dan mungkin Pak Chandra bisa menjelaskan lebih detail lagi pengobatan apa yang dilakukan. Yang dilakukan seperti kayak ini Mas Dana ya. Tadinya dia punya sakitnya seperti stick. Stick ya, panas ya panas. Ya. Ya, jadi dia bergeraknya susah Pak. Oh, masya Allah. Gitu. Setelah begitu apanya? Dari kecil ya stick ya. Rahangnya suka geser. Oh, ini kalau nguap itu suka langsung. Apa nguapnya terlalu lebar? Iya. Jadi nyangkut. Nggak ada sini nggak ada ikatannya gitu ya. Iya. Ya. Terus dia jalannya juga nggak begitu kayak. Oh ya tadi saya lihat kan jalannya ini ya. Itu tadi juga gara-gara stick itu. Iya. Baik. Insyaallah ya ini masih terapi. Masih terapi terus. Alhamdulillah ya ada perubahan. Ya seperti kayak mulutnya tadi ini kalau ngomong tuh langsung sekat. Ngeri amat ya. Itu kan rasanya sakit bener itu. Sakitnya luar biasa. Sebelum ketemu Chandra gimana tuh balikinnya? Ke Haji Naim. Jauh juga ke Jakarta sana ya. Iya, sekarang udah dekat ya. Coba balikin ke Haji Naim sambil gininya buka ini rasanya kayak. Ya seperti kayak begini pengobatan saya itu Pak ya. Saya juga dapat ini dari kakek ya. Kakek ya. Kakek saya. Saya selain guru juga dia pengobatan. Dia wariskan ke saya ini. Alhamdulillah Pak. Jadi proses mewariskannya dengan latihan juga atau dengan transfer gitu? Iya, transfer. Transfer awalnya ya? Iya. Transfer dulu ya. Kalau transfer sebelah sana kosong loh Pak. Kayak transfer uang gitu maksudnya. Ya, kalau saya bilang sama pasien saya satu ya ini dari amanah dari kakek saya. Satu niat pribadi sendiri. Jangan ada unsur paksa dari orang lain. Oh iya, Mungkin niatnya yakin. Agak keras suaranya biar yang pemirsa nanti mendengar. Jadi di sini ada 5 yang harus ada 5 ya. Karena ini dari pasien ini. Yang pertama. Satu yaitu harus niat sendiri, jangan ada unsur paksa dari orang lain. Kesadaran ya. Kesadaran Benar sekali. Jadi nggak boleh dipaksa. Yakin dengan sifat Allah. Yang kedua yakin dengan sifat Allah. Ya. Ketiganya ya syukur. Ya sabur, harus sabar. Ada penyakit ini, berarti kita harus ingat biasanya Pak kalau lagi sakit baru kan astagfirullah. Kalau lagi sehat baru. Kalau kadang-kadang pun juga orang udah sakit lama akhirnya jadi ada kadang-kadang gitu ya, sabarnya jadi hilang juga ya. Terus keempat apa coba? Keempatnya niatnya lillahi ta'ala. Lillahi ta'ala. Harus karena Allah. Sebenarnya karena Allah ya. Jadi insya Allah kalau pasien saya yang mengasih ibadah penajam itu Pak ya, dia boleh pinjam, insya Allah saya tahu Pak. Gitu. Yang saya itu ya itu niatnya lillahi ta'ala, seikhlasnya, seridonya. Nggak ada, jangan diada-adakan. Jangan sampai ngutang-ngutang gitu. Gitu. Nah, kelimanya Pak ya jangan menjanjikan. Menjanjikan sama pasien. Jodoh-jodohan atau ini pasti sembuh nih misalnya begitu ya. Apa aja banyak kan begitu Pak. Padahal upaya itu dari Allah Subhanahu wa taala ya. Jadi kita ikhtiar ya, doa. Alhamdulillah. Kalau ibu sakit apa tadi? Sakit kaki ini tadinya ya. Apa itu sakit kakinya? Itu maksudnya lutut? Iya, lutut ini sakit. Kalau saya mau jongkok itu susah gitu. Harus begini dulu kalau mau jongkok itu. Tapi alhamdulillah sekarang pengapuran itu apa itu Pak? Pengapuran juga ada asam urat. Ada asam urat juga ya, pengapuran asam urat. Ini juga masih ditangani Pak. Masih proses ya? Masih proses. Tinggal di mana tuh? Di Bambu Apus. Bambu Apus sudah. Oh sama ya sama? Iya. Atau masih saudara?
Enggak. Kebetulan kita ini baru buka lagi Pak cabang Di mana? di Bambu Apus ini. Oh, di Bambu Apus baru buka. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Oh ya, ini sekalian jadi para sahabat pecinta silat, kalau ingin belajar ya terkait dengan perguruan P3S Gagak Lumayu tadi, Patra Saka Waluyo tadi, Pak Chandra, nanti silakan menghubungi Pak Chandra. Nomornya berapa, Pak? Nomornya 08 08 19 19 05 05 43 43 82 82 42. 42 ya. Dan ini dia tinggal markasnya sekarang di mana, Pak? Pusatnya atau cabangnya ya? Ya kalau saya diamnya di Cimangir, Gunung Sindur. Gunung Sindur ya. Di Cimangir Gunung Sindur beliau. Sekarang cabang-cabangnya udah banyak ya. Kemarin ada Alhamdulillah ada 14 cabang. 14 cabang ya, 14 cabang. Bogor ya, fokusnya Tangsel sama Bogor. Ini ada 14 cabang. Jadi silakan nanti kalau ada yang berminat belajar jurus-jurus yang ada di Pak Chandra, juga termasuk yang pernapasan tadi boleh ya dipelajari juga oleh orang lain. Pelajarin. Oh, dipelajari juga untuk seluruh ini ya. Murid-murid juga Ya, dipelajarin. terkait dengan energi bio prana tadi ya. Ya, mudah-mudahan kita sebagai pesilat, insya Allah semakin bersemangat ini setelah mendengarkan cerita kisah dari Pak Chandra ini, karena selain silat fisiknya tadi kan sudah jelaskan ada kembang, ada buah, ada isinya tadi ya. Jadi tiga-tiganya ini kan pasti bermanfaat ya buat diri, buat keluarga, apalagi bisa memberikan kepada orang lain ya, mengobati orang-orang seperti ini. Masya Allah, alhamdulillah begitu banyak kebaikan ya dari yang sudah diberikan, dan insya Allah ini kan berbalas kebaikan juga dari Allah Subhanahu Wa Taala. Manusia bila hasanati falu aslam salihah, berbuat baik itu bahasanya 10 kali lipat nih ya. Minimal kan seperti itu. Nah ini kebaikan-kebaikan insya Allah akan kembali kepada kita. Asantum li anfusikum. Semua kebaikan itu kembalinya kepada kita semua. Jadi tidak ada yang sia-sia insya Allah gitu. Baik, sebelum kita akhirkan diskusi kita, nah ada yang mau ditambahkan nggak kira-kira Pak Chandra terkait dengan diskusi kita pada hari ini terkait dengan perguruan dan ilmu-ilmu yang ada di perguruan yang Gagak Lumayu? Ya, untuk tambahannya mungkin nah ini sih nggak ada apa kira-kira ya, penyemangat kita ingin aja mempraktekkan ininya energi bioprananya. Oh ya, baik silakan. Kebetulan ini masih tahap pengobatan ya. Silakan. Jadi gimana prosesnya, langsung di sini aja ya? Ya, baik. Pemirsa, Boleh transfer. baiklah para pemirsa Sampurasun, selamat berjumpa lagi dengan Abah Chandranya. Di sini saya ingin mempraktekkan energi bioprananya untuk pengobatannya. Ya, jadi di sini kita ada namanya saraf ya, saraf yang ibaratnya aliran darahnya ini tersumbat, yaitu di purin atau kristal yang ada di tubuh ini. Jadi sehingga darah kita ini nggak lancar gitu. Nah seperti Mas ini ya, kemarin ini coba dibuka ininya. Tadinya dia ini mulutnya gimana? Rahang suka gesol gitu. Suka gesol ya. Sekarang alhamdulillah ya udah agak mendingan ininya. Jadi pengobatannya seperti begini ya. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad, la haula wa la quwwata illa. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Ghafur, ya Tawwab, ya Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang, Maha Bermartabat, hamba yang hina dan berdosa, mohon ampun ya Allah, ya Rabbi. Hamba tidak dapat mengobati, hamba tidak dapat memberikan pertolongan, hamba tidak dapat memberikan kesehatan ya Allah, selain kekuasaanmu ya Allah, ya Rabbi. Hamba memohon ya Allah. Allah, ya Allah. Allah, ya Allah. Allah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Allah, ya Allah. 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 Akbar. Allah, ya Allah. Ya Allah. 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 Bismillah. Gimana?
kayak rasanya gimana itu tadi? Kayak tusuk-tusuk gitu, ada kayak listrik masuk. Listrik masuk gitu ya. Nah itu tadi fungsinya untuk melancarkan darahnya gitu, iya. membuka kristal-kristal atau tutup Ya, itu tadi ya, tadi. purin yang menghalangi itu tadi ya. Iya, jadi kita keluarin dulu ininya udara kotornya Pak. Oh. Gitu. Jadi yang tersumbat seperti ini kita buang. Jadi beliau ini ada karena seperti ini karena ada penyumbatan juga ya. Di kayak kakinya juga ini. Ya. Ini Allah, ya Allah, 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 ya Allah, Allah. Ya. Alhamdulillah tadinya nggak bisa ini Pak. Jalan tuh susah jalan. sekarang ya alhamdulillah ya. Tadi itu udah bisa jalan ya. Ya coba jalan Pak. Nah, tadinya nggak bisa jalan. Karena memang ini dari kecil akhirnya nggak seimbang ya. Nggak seimbang. Ini panjang pendek ya. Iya. Oh. Gitu. Ya Allah. Nah, sabar Allah. demikianlah para pemirsa ya pengobatan dengan energi bioprananya. Nah biasanya berapa lama kalau satu orang itu berobat gitu? Nah ini kita lihat Kalau tadi kan karena pendek aja ya, karena kita sedang ini. Tapi Ya. kalau pas orang berobat khusus nih datang ke Pak Chandra ini, itu berapa lama terapinya? itu terapi paling ini cuma 15. Oh 15 menit ya. 15. Oh, sudah cukup Ya ya. masuk rumah. Ada ditambah selain strom nggak tambah apa minyak atau apa gitu? Oh ada. Jadi kita kan Nabi Muhammad itu mengobati dengan air zam-zam ya. Air zam-zam. Dan madu ya. Iya. Nah kita kan nggak ada air zam-zamnya. Oh, Kita air doa. air doa. Air doa. Ya, Ya, karena itu kan air doanya juga bisa setelah kita dibuat. transfer energi bioprananya melalui air, yaitu nanti pasien itu disuruh minum itu harus membaca dulu Pak. Oh. Membaca seperti Bismillah, Bismillah, Fatihah, Fatihah, oh gitu. salawat Nabi, Salawat Nabi, Bismillah, salam Allah, Ya Allah, terus Allahu Akbar, Allahu Akbar. ya Allah, Ya Allah, mohon, mohon. Allah, nah, langsung baca surat Al-Fatihah. Oh, dilanjutkan baca Al-Fatihah. Iya, setiap mau minum Betul, betul. airnya Ini gitu. setiap alhamdulillah ya. Jadi memang fokus pertolongannya dari Allah Dari dari Allah, air ya. salah satunya tadi ya. Gitu. Nah ini kan menarik ya pengkombinasian pengobatan. Kalau kita kan tahu bahwa Al-Quran, nama-nama Allah itu sudah bisa digunakan untuk pengobatan dengan Rasulullah juga sudah Iya. biasa. Ditambah dengan tadi teknik-teknik energi tadi ya, Iya. energi yang lebih bisa membuka titik-titik penyumbatan dan juga mungkin kalau bisa juga untuk penguatan juga ya misalnya Bisa. ya. Selain sakit biasa, mungkin ada orang yang cuma gampang capek misalnya begitu Pak, ini masalahnya apa kan misalnya gitu ya. Atau mohon maaf nih untuk yang para suami yang lemes misalnya gitu ya. Nah, itu juga ada juga yang Insya Allah, ada. Nah, misalnya seperti itu ya, pengobatan ya. Jadi insya Allah manfaatnya banyak dan silakan nanti untuk belajar maupun juga bisa terapi kepada Pak Chandra. Kalau Ibu mau Ya, Bu. bisa geser. Kalau Ibu lutut ya? Iya. Ibu ini tadinya Pak Ustadz dia nggak bisa jongkok, ya duduk saja kalau lama itu sakit ya Bu. Sakit ya. Sakit ya. Jadi Sudah diperiksa emang asam urat atau apa gitu Bu? Enggak pernah periksa saya. Oh, nggak berani dia, nggak berani bisa. kalau malah jantungan gitu ya. Aduh, gitu ternyata banyak. Ya. Ya jadi kita ngambilnya dari saraf. Oh, dari sini ya, jaluran kaki. Jalur sini ya. Allah. Bismillah. Allah. Allah. Begini ini sambil tahan napas ya, Pak Chandra? Iya. Ya Allah. 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 Ya Allah. Kita begini. Allah. Ya Allah ya. Syana ya. Jamal mutakamil. Asyhadu an la ilaha illallah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. La haula wa la quwwata illa billah. Ya. Anak-anak Bu? Ya, ini Tadinya begitu Pak. Tadi. tadinya susah jalan gitu ya, alhamdulillah, alhamdulillah. Baik, jadi banyak sekali manfaatnya ya, apa yang sudah diberikan oleh Pak Chandra. Baik, insyaallah, alhamdulillah, rabbil alamin. Para cinta silat ya,
dimanapun berada yang ada di Nusantara ini, di Indonesia ini, dan mungkin juga di tempat lain. Demikian tadi acara diskusi silat yang kami lakukan dari Kampung Silat Jampang. Ya, kami ini adalah komunitas dari perguruan-perguruan silat. Sekarang ini ada 36 perguruan, yang salah satunya adalah P3S Gagalumayu Patra Saka Waluyu tadi, yang sekarang guru besarnya adalah dari Pak Cecep Chandra Mukti. Alhamdulillah dia tadi sudah hadir. Saya ucapkan terima kasih, dan juga terima kasih kepada Bu Karti ya. Oh, Karyati dan Mas Dana. Ya, mudah-mudahan segera sembuh total seperti kondisi sebelum-sebelumnya. Insya Allah sehat walafiat, dan Insya Allah bahagia di dunia walafiat. Nah itu tadi, silakan nanti yang terus pengen belajar silat bisa menghubungi Pak Cecep, atau silat-silat yang lainnya bisa menghubungi kita, dan dimanapun berada mudah-mudahan terus silat menjadi budaya bangsa Indonesia yang terus banyak digemari, banyak dicintai, dan kita kembangkan bersama untuk kebaikan kita, insya Allah bangsa dan negara, dan insya Allah urusan dunia dan akhirat. Kami pamit, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.